Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif, senang sekali. Kali ini kita berada di program Belajar di RRI Guru Keliling. Nah, kali ini kita akan menuju ke kediaman Echa, salah seorang murid dari SLB Pembina. Yuk, ikuti kebersamaan kita spesial di program Guru Keliling. Baik, sahabat kreatif, sekarang kita sudah berada di kediaman dari Echa, salah seorang pelajar SLB Negeri Pembina Pekanbaru. Nah, kita akan lakukan pembelajaran langsung di sini di program Belajar di RRI Guru Keliling. Yuk, ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat kreatif. Senang sekali saya Niki Rahardian kali ini hadir di program Guru Keliling. Nah, kali ini kita sudah berada di kediaman dari Elisia Francelia Ruhulina, salah seorang pelajar dari SLB Negeri Pembina Pekanbaru. Dan kita akan langsung melakukan pembelajaran yang akan dipandu oleh Ibu Yatmiati. Terima kasih Bang Niki atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi sahabat-sahabat kreatif semuanya dan anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah, serta Echa yang sedang berada di hadapan ibu. Bahwa pada pagi hari ini kita belajar tentang organ tubuh manusia dan hewan. Kebetulan pagi ini kita mengambil temanya tentang mengenal organ dan cara kerja sistem pernapasan manusia dan jenis penyakit pernapasan. Ya, seperti kita ketahui bersama ya Echa, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang rangka manusia, pada pagi hari ini kita belajar tentang mengenal organ dan cara kerja sistem pernapasan manusia. Kita ketahui bersama Echa dan anak-anak ibu yang ada di rumah serta sahabat-sahabat kreatif, rata-rata manusia bernapas sekitar 17-30 ribu kali per hari. Nah, untuk itu agar kita manusia bernapas dengan baik, maka harus didukung oleh organ-organ pernapasan dengan baik juga. Nah, sekarang pertanyaannya Echa, ada sahabat-sahabat kreatif semuanya yang ada di rumah, mengapa manusia harus bernapas? Echa bisa menjawabnya? Ayo, bisa? Atau sahabat-sahabat kreatif yang di rumah, anak-anak ibu yang ada di rumah, ayo mulai berpikir, coba ikut berpikir, mengapa manusia harus bernafas? Ya, baiklah. Ya, kenapa manusia harus bernapas? Karena manusia membutuhkan oksigen untuk mempertahankan hidupnya, ya. Segala aktivitas apapun memerlukan oksigen. Ya, Echa juga ya, Nak? Ya, itu baik itu kita berbicara juga membutuhkan oksigen, kita makan membutuhkan oksigen, ya, kita berjalan apalagi membutuhkan oksigen juga, ya Nak. Itu perlunya manusia membutuhkan oksigen atau bernapas, ya. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan bernapas, Echa? Bernapas adalah proses menghirup udara dari hidung dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Ya, anak-anak ibu semuanya. Kemudian ke proses pengambilan pernapasan itu disebut juga dengan respirasi, ya. Nah, kita membutuhkan oksigen itu untuk bertahan hidup dan bahkan hanya berpikir sejenak pun kita tetap membutuhkan oksigen aja. Ya, Ca, ya. Dan sahabat-sahabat kreatif semuanya juga yang ada di rumah, bahwa oksigen sangat-sangat perlu bagi kebutuhan hidup manusia. Dalam hal apapun kita selalu membutuhkan oksigen.
Contoh kecilnya, coba kalau tidak percaya kalian tutup hidung, tutup mulut sebentar, nggak usah bernapas. Kita akan tersengal-sengal napas kita. Itu artinya oksigen tidak masuk pada tubuh kita sebagai manusia yang hidup, ya. Seperti itu. Kemudian yang selain itu, sistem respirasi manusia juga bekerja untuk melindungi zat-zat dalam tubuh dan melindungi zat asing atau zat asing dalam partikel berbahaya yang melalui mekanisme pertahanan alami, seperti contohnya batuk, pilek, dan kemampuan menelan. Itu juga dilindungi oleh sistem respirasi atau dalam pernapasan manusia itu. Pernapasan yang berlangsung lancar dan hasil kerja masing-masing jaringan dan organ yang menyusun sistem pernapasan manusia, itu adalah sistem pernapasan manusia yang normal. Ya, kemudian organ pernapasan manusia itu terbagi menjadi 2 bagian, ya, sahabat-sahabat kreatif, anak-anak ibu yang di rumah serta Eca, ya. Organ pernapasan manusia itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah. Paham Eca? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Nah, organ sistem pernapasan yang atas itu terdiri atas hidung, sinus, adenoid, tonsil, faring, dan epiglotis. Ya, paham? Ada berapa tadi, Ca? Ada 6. Ya, hidung, sinus, tonsil, adenoid, faring, dan epiglotis. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan di mana letak organ-organ tubuh pernapasan bagian atas tersebut. Ya, lihat ya, Eca. Hidung, coba hidung tahu? Coba tunjuk hidungnya, Nak. Ayo anak-anak semua yang ada di rumah, sahabat kreatif juga. Mulai tunjuk hidungnya. Iya, itu ya. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara. Ya, setiap kali kita bernapas. Ya, Nak? Nah, di dinding hidung kalian itu coba diraba ya, kalau sekarang tidak apa, tapi kalian juga sudah pernah tahu juga, sudah pernah merabanya juga. Ada apa, Cah, di lubang hidung kita, Cah? Bulu atau rambut-rambut lembut. Dan itu berfungsi untuk apa, Cah? Ayo yang di rumah juga berpikir. Untuk apa, Nak? Bulu-bulu rambut bulu-bulu lembut itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyaring Iya, bagus untuk menyaring udara. Iya, untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita. Makanya disaring oleh rambut-rambut lembut yang ada di lubang hidung kita, ya. Selain dari hidung, ayo sahabat-sahabat kreatif, siapa yang tahu? Kita bernapas atau menghirup udara bisa melalui apa? Melalui apa, Ca? Melalui mulut. Melalui mulut, pinter ya. Sahabat-sahabat yang di rumah juga tahu bahwa kita selain melalui lubang hidung, bernapas atau mengambil udara itu juga bisa melalui mulut. Nah, hal itu kalau yang melalui mulut itu biasanya di saat apa, Ca? Posisi kita tidak normal ya, sedang tersengal-sengal. Misalnya Eca sedang berlari. Ya, setelah berlari itu napas kita normal tidak, Eca? Oh iya. Iya kan, jadi tersengal-sengal. Oleh karena itu kita ngambil udaranya dibantu dengan mulut. Ya enggak? Iya kan, Eca? Iya. Iya, jadi sahabat-sahabat kreatif di rumah, selain melalui hidung, udara kita hirup untuk bernapas juga bisa melalui mulut. Nah, ketika pakai mulut itu, posisi kita tuh biasanya sedang tidak normal. Entah habis berlari, entah habis kita bergurau dengan teman, jadi sehingga napas kita tersengal-sengal, itu bisa melalui mulut. Ya. Kemudian yang kedua adalah sinus. Di mana itu letak sinus ya, Ca? Tunggu ya. Sinus adalah rongga udara yang ada di tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi dan di belakang hidung sana
kemudian di antara mata dan di tengah dahi. Nih, Ca. Eca lah, pegang Ibu dulu, nanti Ibu peragakan ke Eca ya. Sinus itu, Ca, ini ada tulang kering di apa? Di pangkal hidung. Ya kan, Nak? Iya. Nah, kemudian ada di sini. Di bagian mata ini. Kemudian ada di dahi sini. Ya, coba peragakan, praktekan. Di mana letak sinus? Ayo, praktekan. Di sini. Ya, ini Nak. Nah, ini kan ada tulangnya nampak kan? Terasa kan? Terasa kan, Nak? Nah, terus di sini kan ada nih, tolong. Ini. Iya, tulang itu sama di tengah antara dahi ini. Nah, itu adalah letak sinus, organ sinus ya. Organ pernapasan atas. Nah, kemudian dalam sistem pernapasan manusia, sinus itu adalah berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup. Ya, fungsi sinus, Eca, mengatur kelembapan udara yang kita hirup. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adenoid. Adenoid adalah kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid ini terdapat simpul sel ya dan pembuluh darah penghubung membawa cairan itu ke seluruh tubuh. Itu adalah tugasnya adenoid ya. Adenoid itu letaknya di pangkal hidung. Hidung kita itu dari hidung sini aja, maaf ya, Ca, itu menyambung sampai ke tenggorokan sini. Nah, ada di dalam sana itu adalah adenoid. Tapi rentetan dari hidung ya, Ca. Hidung itu apanya nanti timbulnya sampai sini. Berkaitan. Ya, rongga hidung itu akhirnya nanti sampai sini, sampai akhirnya ke paru-paru, ya, Nak. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Ayo, siapa yang punya amandel meradang nih? Ya, sahabat-sahabat kreatif di rumah, anak-anak ibu yang ada di rumah, Eca juga. Kita semua manusia itu memiliki amandel. Cuma ada yang meradang apa tidak? Ya. Dan amandel itu letaknya di apa namanya? Di tengah-tengah tenggorokan ini ya, Ca ya. Nah, itu sendiri amandel itu kelenjar getah bening ya berada di dinding faring di tenggorokan ya, Ca. Di sini. Di dalam sana ya, Nak. Kalau apa ya, di atasnya lidah, di belakang ada kayak pita itu. Nah, di situ di belakangnya ya, sayang ya. Intinya pasnya di tengah sana. Ya, di amandel. Dan amandel itu bukan merupakan organ pernapasan yang sangat penting di dalam tubuh manusia, tetapi itu juga mempengaruhi. Oleh karena itu, kalau amandel itu meradang, membuat anak demam atau membengkak, itu dokter bisa mengambilnya secara melalui operasi ya, Ca. Jadi amandel atau tonsil ini bukan merupakan organ pernapasan yang sangat vital atau sangat penting di dalam tubuh manusia, ya, tidak. Sehingga kalau amandelnya itu membahayakan kita atau membuat manusia tidak nyaman, boleh diangkat dengan cara operasi oleh sang dokter. Ya, Ca, dan anak-anak ibu semuanya di rumah. Nah, yang kelima adalah tentang faring. Ya, organ pernapasan manusia bagian atas yang kelima adalah faring. Faring adalah tenggorokan bagian atas. Bisa kebayang ya, Ca? Tenggorokan sana tapi bagian atas, langit-langit yang di atas. Kalau ini kan yang di bawah, yang di sebelah sananya. Ya, Ca? Itu namanya faring, ya. Tabung di belakang mulut dan rongga hidung itu menghubungkan kedua saluran pernapasan lain, yaitu trakea namanya. Yang ada di belakang sana itu ya, Ca. Nah, sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut diteruskan kepada trakea atau batang tenggorokan.
Di sini tuh ada batang tangkai yang menghubungkan dari hidung, Dek, ke tenggorokan. Terus ini ada, nah, di sini inilah letak batangnya. Nah, nanti baru batang itu tempat nempelnya paru-paru di sebelah kiri dada dan kanan dada, ya Nak. Nah, kemudian yang keenam adalah epiglotis. Epiglotis itu adalah lipatan tulang rawan yang berbentuk daun yang terletak di belakang lidah dan di atas laring atau kotak suara. Ya, Ca, dan anak-anak ibu yang ada di rumah. Selama bernapas, epiglotis itu akan terbuka untuk memungkinkan udara keluar masuk. Nah, baiklah. Kemudian namun epiglotis ini akan menutup selama kita makan dan mencegah makanan dan minuman agar tidak tersedak. Ya, epiglotis terbuka ketika kita bernapas dan akan menutup ketika kita melakukan aktivitas makan atau minum biar tidak tersedak. Baiklah, anak-anak ibu dan sahabat kreatif yang di rumah, untuk sementara itu dulu, nanti akan kita istirahat sebentar ya Eca. Eca mau minum dulu sebentar. Nanti akan kembali lagi masih di pembelajaran tentang organ pernapasan manusia. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari.
Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Sahabat kreatif, kita masih di belajar di era di Pekanbaru Guru Keliling, dan kita masih berbicara tentang pembahasan hari ini, organ pernafasan. Bersama dengan guru SLB Pembina Pekanbaru, kita bersama dengan Ibu Yatmiati. Terima kasih Bang Niki atas waktu yang diberikan kembali. Kami masih bersama Eca, ya sahabat kreatif yang ada di rumah, dan anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah juga. Kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang mengenal organ pernapasan manusia. Yang tadi yang sudah kita bahas adalah organ pernapasan manusia di bagian atas. Nah, sekarang kali ini kita akan lanjutkan dengan organ sistem pernapasan bagian bawah, yaitu terdiri dari laring, ya Ca, trakea, ya, tulang rusuk, paru-paru, pleura, bronkiolus, alveoli, tabung bronchosilia, dan diafragma. Kalau yang bagian atas tadi itu terdiri dari 6 bagian. Kalau yang di bawah itu ada 9 bagian organ pernapasan yang ada di tubuh manusia, ya. Intinya kalau yang di atas itu dari sini ke atas ke arah hidung, yang ke dalam adalah di tenggorokan sampai ke paru-paru, ya. Nah, yang nomor satu adalah laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara kita. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring dan membelah menjadi trakea dan tenggorokan, ya. Ada di sini ya, Nak. Nah, pita suara itu di sini. Ya, makanya kalau kita ngomong di sini pasti bergetar. Coba rasakan, Eca. Coba. Iya kan? Nah, itu karena letak laring adalah di situ. Laring memiliki 2 pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Ya, Ca? Pita suara kita itu memiliki 2, ya. Yang satu terbuka itu di saat kita bernapas, yang kedua menutup, dia akan mengeluarkan untuk menghasilkan suara. Suara yang keras, ibu nggak dengar jadinya, ya. Nah, saat kita bernapas, udara itu akan mengalir melewati 2 pita suara tadi aja, ya. Nah, pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang akan menghasilkan suara. Hati-hati dengan pita suara. Nanti Eca tidak bisa menyanyi dengan merdu lagi, ya. Kita harus menjaganya. Yang kedua adalah
Trakea itu adalah batang tenggorokan. Letaknya ada di sini tadi aja. Ini ada kayak apa ya, pegangan ini ke sini. Dari sini lanjut ke sini menuju nantinya ke paru-paru. Eca, letaknya di sini sayang. Nah, di sini nih ya. Ada batang tenggorokan namanya, Nak. Ya, Nak. Nah, trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Itu fungsi dari batang tenggorokan, Nak. Ya, mengalirkan udara yang dihirup dari hidung tadi sampai ke tenggorokan, akhirnya melalui batang tenggorokan, terus menuju ke paru-paru. Nanti mengeluarkan karbon dioksida juga melalui dari batang tengkorak ini, batang tenggorokan ini. Mohon maaf ya. Nah, seperti itu ya sahabat kreatif yang ada di rumah. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk itu coba Eca tahu tulang rusuk di mana sayang? Apa? Ya tunggu. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada yang melindungi paru-paru kita di sebelah kiri dan sebelah kanan dari tubuh manusia. Sekarang nih apa? Mulai dari sini kita sudah merasakan tulang rusuk. Ya, terasa aja? Iya. Nah, tulang rusuk kita, mohon maaf, sampai ke sini. Ada kan? Ada tulang rusuk? Iya. Terasa? Nah, sebelah kanan pun seperti itu sayang. Terasa ya tulang rusuk? Sampai ke sini, sampai di bawah ini. Ada kan? Nah, letak paru-paru itu ada di dalam tulang rusuk itu. Ya, ada di dalam tulang rusuk. Sehingga fungsi tulang rusuk adalah melindungi organ paru-paru. Hebat. Kemudian yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam apa tadi? Di dalam tulang rusuk. Di dalam tulang rusuk. Eca hebat, pinter. Yang masing-masing paru-paru itu berada di sebelah apa? Sebelah kiri dan sebelah kanan. Dada. Dada. Itulah letak dari paru-paru. Nah, peran utama dari paru-paru itu Eca, dalam sistem pernapasan adalah menampung udara yang mengandung oksigen ya, yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah dan akan disebarkan ke seluruh tubuh kita manusia. Nah, itu tugasnya paru. Paham? Paham aja? Iya. Iya. Ya. Yang kelima adalah pleura. Apa itu pleura? Paru-paru itu dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Jadi letaknya pleura itu sama dengan menyelimuti paru-paru ya saya. Dia selaput tipis. Nah, lapisan pleura itu bertindak sebagai pelumasnya, pelicinnya. Ya, pelicin di dalam paru-paru dalam mengedarkan oksigen yang kita hirup melalui hidung tadi untuk menjalar ke seluruh tubuh ya. Makanya kalau ada kita merasa pusing, kok puyeng ya kepala saya ya, itu mungkin oksigen yang berasal dari paru-paru itu terlambat menjalar ke beredarnya kepada otak otak kita ya Nak ya. Nah, yang nomor 6 adalah bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli ya. Selain itu bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Ya, jadi ketika kita menghirup, coba menghirup Eca. Menghirup udara dari hidung. Kemudian keluar. Nah, itu adalah yang mengatur adalah bronkiolus, ya. Kemudian
alveoli yang nomor 7 ya, Ca. Alveoli ini adalah kantong-kantong kecil yang ada di dalam kantong, tapi bukan kantong untuk tempat barang ya, Ca. Kantong itu berada di dalam paru-paru. Bentuknya kantong-kantong kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan apa yang kita keluarkan dalam bernapas. Apa, Ca? Kita bernapas itu menghirup udara atau oksigen, yang kita keluarkan Oh iya, Apa karbon namanya? dioksida. karbon dioksida. Pinter, jangan malu-malu, yang keras suaranya. Ya, jadi proses bernapas itu menghirup udara atau oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ya, sahabat kreatif yang ada di rumah, serta anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah. Nah, pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah, yang nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. Ya, itu nanti udah ke jantung, ke apa ya sayang ya. Karena organ tubuh manusia ini sangat banyak sekali yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian tabung bronkial. Nomor 8 sudah ya, Ca. Pada tabung bronkial ini paru-paru ada berupa rambut-rambut kecil juga, ya, yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak, lendir, cairan-cairan yang kita anggap manusia itu kotoran gitu ya, itu ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Jadi mohon maaf kalau kita di tenggorokan kan susah ya, tapi kita bisa merasakan kayak ada yang nyangkut ya, kayak ada yang lendir ya. Nah, itu adalah di tabung bronkial itu ya, Nak ya. Di hidung, di dekat rambut itu kalau kita bisa merasakan ada lendirnya juga. Ya, Ca, itu sebagai pelumasnya. Yang nomor 9 adalah diafragma. Diafragma adalah dinding otot yang sangat kuat ya, Ca. Ya, sahabat kreatif juga yang ada di rumah, yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Di sini diafragma itu. Eca udah tahu ya ketika belajar menyanyi, ayo pernapasan, ayo diafragmanya, ya kan? Nah, itu adalah letaknya antara rongga dada dengan rongga perut. Di sini. Ya. Bisa ngerasakan ya, Ca? Oh, di sini. Nah, itu adalah saat melakukan pernapasan, perut, diafragma akan menggerakkan ke bawah dan menciptakan rongga ini kosong sehingga bisa untuk udara ya. Lewatnya udara. Untuk menarik udara, kemudian menghembuskan udara. Nah, ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Jadi tidak terasa tersengal-sengal. Tidak ya, karena ada ini diafragma di sini. Nah, ya. Kita istirahat dulu ya, Ca. Nanti kita akan lanjut lagi di cara kerja sistem pernapasan manusia. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Indonesia, hadapilah
dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebari sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong?
Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Ya, Sobat Kreatif, kita masih di kediaman Echa di program belajar di RRI Guru Keliling. Nah, pembelajarannya semakin seru dan kita berada di sesi terakhir pembelajaran bersama dengan Ibu Yatmiati, Guru SLB Negeri Pembina Pekanbaru. Terima kasih Bang Niki. Baiklah sahabat kreatif di rumah dan anak Echa dan anak-anak Ibu semuanya ada di rumah. Kali ini kita memasuki tentang materi cara kerja sistem pernapasan manusia. Siap Echa? Siap? Siap Echa? Siap Echa? Iya. Iya ya. Baiklah. Proses kerja sistem pernapasan manusia ini sering disebut dengan respirasi atau sistem respirasi. Ya, sistem bernapas manusia. Ya, Caya? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Badan National Heart, Lung and Blood Institute, proses respirasi itu dimulai saat kita mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Ya, Ca? Nah, setelah itu udara akan turun melalui laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan kita menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk, kita akan akan menyusut untuk menciptakan ruang, ya, ruang yang kosong di dalam rongga dada. Agar itu untuk melancar udara yang keluar masuk, ya, Ca. Dan bertujuan agar paru-paru itu bisa menarik udara sebanyak-banyaknya yang kita hirup dari hidung tadi. Nah, setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara itu akan melewati bronkus dan masuk ke dua paru-paru kita, yaitu sebelah kiri dada, yang ada di sebelah kiri dada dan sebelah kanan dada. Yang dilindungi oleh apa tadi, Echa? Paru-paru kita? Paru-paru kita dilindungi oleh apa, Echa? Tulang? Tulang rusuk. Tulang rusuk, pinter Echa ya. Nah, kemudian setelah udara masuk sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus, masuk ke dalam paru-paru tadi. Ya, selain itu udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Nah, di ujung bronkiolus itu ada kantong kecil udara atau yang disebut dengan alveoli tadi. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler. Disebut apa, Deca? Kapiler. Kapiler, ya. Sebaliknya, karbon dioksida itu dari darah kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Jadi pertukaran, persimpangan antara oksigen dengan karbon dioksida, ya, Nak. Nah, setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendorkan otot diafragmanya sehingga diafragma melonggar. Dan ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan melalui paru-paru. Lalu dihembuskan melalui
hidung. Paham, Eca? Iya. Iya. Jadi proses bernapas tadi gimana, Nak? Secara apanya bahasa Eca aja? Bagaimana proses bernapas, sayang? Mulai dari mana? Mulai dari hidung. Ya, menghirup udara melalui hidung. Terus coba menghirup udara. Menghirup udara dari hidung. Terus tenggorokan. oh iya, Ya. Kemudian akhirnya ke paru-paru. Itulah bernapas. Nanti keluar oksigen, keluar karbon dioksida juga dari batang tenggorokan tadi. Ya sayang ya? Iya. Paham? Paham aja? Iya. Proses bernapas itu mengambil udara, menghirup udara dari hidung ya, masuk ke tenggorokan, ke batang tenggorokan, akhirnya ke paru-paru ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini aja? Tidak ada. Nah, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan sekilas menyampaikan tentang penyakit yang ada kaitannya dengan pernapasan. Udah siap, sahabat kreatif yang ada di rumah atau maupun yang ada dimanapun ini, anak-anak Ibu juganya, Eca juga iya, siap? Ya, karena organ tubuh manusia ini juga termasuk sistem pernapasan manusia ini juga memiliki penyakit yang bisa menyerang. Ya, Ca? Nah, contoh kecilnya itu adalah apa kira-kira, Eca? Yang Eca tahu penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Maksud Ibu yang penyakit itu yang membuat bernapas kita itu menjadi terganggu. Ayo sahabat kreatif juga mulai berpikir yang ada di rumah. Kira-kira apa ya? Nah, kira-kira apa ya? Ayo. Apa? Pilek. Oh iya, Apa? pilek. Pilek. Apa lagi? Terus Kalau hidung tersumbat, kepala pening, badan meriang, apa itu namanya orang apa? Orang apa kalau sahabat kreatif, kalau kita hidung tersumbat, badan demam, rasa meriang, rasa nggak nyaman, kepala pusing, itu sakit apa? Apa aja? Flu? Apa? apa sih? Influenza. Iya kan? Jadi beda ya kalau pilek sama influenza itu lengkap ya, sahabat kreatif juga yang ada di rumah. Kalau cuma pilek itu rasanya nggak nyaman, hidung aku tersumbat, rasa gatal tenggorokan, ya kan? Tetapi kalau influenza itu lebih banyak keluhan kita, yang kita rasakan itu lebih banyak ya sahabat kreatif. Ya, Eca juga ya, Nak. Ada demam lah, merasa meriang, badan sakit-sakit, kepala sakit, hidung tersumbat, tenggorokan nggak enak, banyak sekali. Ya, itu adalah influenza. Kemudian ada asma. Apa yang tahu Eca? Asma itu apa? Coba. Asma itu kayak mana ya? Asma. Setahu Eca apa? Asma itu apa sih? Penyakit asma itu apa sih? Iya juga. Gimana ya? Menurut Eca, bahasa Eca aja. Kalau orang asma itu orang yang seperti apa sih? Penderita asma itu seperti apa sih? Oh iya, sesak nafas. Sesak napas, jadi rasa kayak ada yang menghimpit di dada kita ini. Kayak ada yang menekan di dada, di paru-paru kita, sehingga napasnya tidak senyaman yang kita rasakan. Ya, jadi seperti ini juga bisa terjadi seperti ini juga aja. Nah, itu adalah karena mereka menderita penyakit asma ya, sahabat kreatif di rumah juga. Asma itu mengalami seperti itu karena mengalami penyempitan ya, atau karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu ya, sehingga menyebabkan peradangan penyempitan yang bersifat sementara. Dan nanti dia kalau sudah dikasih obat, ada obat asma itu ada yang disemprotkan ke dalam mulut, Dek. Ya, ada juga obat yang ditelan.
ya itu nanti akan agak lega juga ya. Jadi sifatnya asma itu kalau pas tersengal-sengal itu sementara. Ya, Nak? Nah, kira-kira itu yang kemudian ada yang batuk TBC. Nah, itu juga merupakan faktor penyakit yang ada di dalam mengganggu pernapasan manusia. Paham materi pagi ini aja? Ada yang ditanyakan? Tentang mengenal organ pernapasan manusia dan jenis penyakit yang bisa mengganggu pernapasan kita. Ada yang ditanyakan, Eca? Nggak ada. Tidak ada. Baiklah, sahabat kreatif di rumah, paham dengan materi pagi ini, Nak? Nah, kalau semuanya sudah paham, Eca juga sudah paham. Ini nanti ada latihan tugas untuk Eca tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, nah, mau ditulis Eca? Tulis tugas nomor 1-nya. Coba ditulis lagi. Pasang. Buat ya. Ayo sahabat kreatif di rumah mulai juga siap-siap bisa menjawab tidak ya tentang materi. Pertanyaannya tidak jauh dengan yang Ibu sampaikan tadi. Ayo tulis hari, tanggal Eca. Hari apa sekarang Eca? Wih. Hari apa? Hari apa? Jawab. Ini suka malu-malu Eca nih tahu padahal. Jadi? Bukan malu tapi? Tapi? Bukan malu tapi? Kalau malu itu kan, Apa? Malu itu apa? kalau malu itu jantungnya juga ikut malu. Oh, jadi nggak malu ya. Maksudnya pasti gini, Ibu ini udah tahu ditanyakan juga gitu kan? Oh, itulah Eca ya sahabat kreatif yang ada di rumah. Dia tahu kalau dia sudah tahu tapi ditanyakan tak akan dijawabnya. Karena menurut Eca, apalah Ibu nih sudah tahu ditanya pula katanya seperti itu. Udah siap? Kalau udah siap nulis hari tanggal, baru nomor 1. Tuliskan pengertian dari bernapas. Tuliskan pengertian dari bernapas. Ayo saudara yang kreatif yang ada di rumah ikut menjawab ya. Apa itu bernapas? Tulis soalnya dulu aja, nanti di bawahnya jawaban juga nggak apa-apa aja. Tulis nomor 1 soalnya dulu, nomor 2 sampai 10 nanti baru dikerjakan. Iya. Walaupun corona belajar dari rumah, tetap tulisnya laju ya, Ca? Iya, Ca? Tetap laju kan cara nulisnya? Tetap semangat kan ya, Ca? Iya. Iya. Udah? Belum lagi? Eca langsung menjawab ini? Enggak. Enggak kan? Tulis soalnya dulu aja ya. Sudah? Kemudian nomor 2, tuliskan bagian organ pernapasan manusia bagian atas. Organ pernapasan manusia bagian atas. Kan tadi terbagi 2 bagian. Bagian atas dan di bagian bawah. Bagian atas ada 6. Iya, ingat kan? Tuliskan nanti ya.
Sudah, Eca? Sudah? Belum? Cepat ya. Sudah? Nah, itu saja tugas dari Bu Yat. Dari materi yang tadi, semoga bermanfaat bagi Eca dan bagi sahabat kreatif semuanya yang ada di rumah. Bahwa materi hari ini cukup sekian. Ibu berpesan semoga ilmu tadi bermanfaat dan kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan serta menjaga protokol kesehatan masing-masing kita. Walaupun kita di rumah, usahakan sesering mungkin kita cuci tangan setelah melakukan aktivitas maupun setelah berjumpa dengan orang lain. Misalnya di rumah Eca ada tamu, ya Eca, misalnya ngajak salaman, nggak apa-apa tapi nanti cepat cuci tangan dengan Sabun. sabun. Dan anak-anak ibu, termasuk Eca juga dan sahabat kreatif yang ada di rumah, tetap semangat belajar dari rumah sementara waktu ini agar kita tetap menjaga kesehatan semuanya dan kita berdoa bersama agar virus corona cepat berlalu dari bumi ini sehingga kita bisa jumpa kembali bertatap muka belajar di sekolah seperti hal biasanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ibu akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Kreatif, demikian keseruan kita hari ini pembelajaran terkait dengan organ pernafasan. Bersama dengan Ibu Yatmiati dan juga Elisia Francelia Roholina. Kita ucapkan terima kasih juga buat seluruh Sobat Kreatif yang sudah menyimak program kita di hari ini. Dan juga terima kasih buat Ibu Yatmiati, Guru SLB Pembina Negeri Pekanbaru. Dan terima kasih juga buat Elisia Francelia Roholina. Terus belajar ya, Eca ya. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.